Oke, apa kabar semuanya, teman-teman semua dari seluruh Indonesia? Oke, senang bersama dengan Bapak Ibu ya pada sore hari ini dalam satu acara Go Together, dan hari ini kita akan membahas satu topik ya yang saya percaya banyak dialami oleh banyak orang ya. Topik ini adalah tentang perut buncit, Bapak Ibu. Ya, tentang buncit. Nah, ini hal yang biasa, hal yang sepele, tapi mengganggu ya Bapak Ibu ya. Saya pribadi pernah mengalaminya ya. Jadi buncit itu nggak nyaman ya. Cuma memang kemarin ya saya mendapat sebuah informasi yang mengagetkan saya ya. Karena apa? Karena ada informasi yang saya nggak pernah tahu tentang buncit. Makanya saya tertarik untuk membahas dengan teman-teman semua di dalam pertemuan Go Together ini ya. Dan untuk membahas soal buncit-buncit ini ya, saya juga mengundang ya seorang narasumber yang sering menemani saya ya. Beliau sangat setia dan sangat sangat membantu sekali kita semua untuk bisa lebih mengerti tentang kesehatan. Ya, kita sambut ya narasumber kita pada sore hari ini, Bapak II Doni Kurniawan. Halo Pak Doni. Halo Pak Andi. Halo, apa kabar Pak? Oh, hebat luar biasa. Hebat luar biasa. Ya, kita nih akhir-akhir ini sering ya sharing bareng ya. Biasanya nggak pernah ya, tapi 3 bulan ini kita jadi sering nih ya, kita jadi sering sharing ya. Dan thank you banget Pak Doni bersedia ya untuk sering diundang ya. Ya memang salah Pak Doni juga ya, karena selalu punya ilmu-ilmu yang menarik ya, sehingga saya nggak tahan untuk nggak undang gitu ya. Selalu ada kajian-kajian yang sangat menarik sekali ya. Dan thank you Pak Doni bersedia kembali menjadi narasumber kita ya, dan saya doakan terus bersedia ke depan ya. Oke Pak Doni, saya mau share soal buncit Pak ya. Ini menarik banget. Jadi saya dari minggu lalu tuh sudah sempat penasaran soal buncit ini Pak ya. Dan hari ini saya mau kupas tuntas, dan saya juga penasaran kenapa Pak Doni sampai begitu menguasai soal buncit. Pengalamannya Pak ya? Ya, pasti pengalaman lah Pak Andi. Kalau nggak pengalaman kayaknya kurang menjiwai ya. Hanya yang pengalaman yang menjiwai. Iya. Ini sampai Yang sekarang tahu ya, yang tahu menderitanya kalau buncit ya, khususnya kalau perut bawah tuh besar gitu ya. Ya, Enak banget. sebenarnya yang paling ditakutkan itu bukan cuma buncitnya Pak Andi. Apa tuh Pak? Tapi sebenarnya Ya, kalau buncit aja udah nggak nyaman Pak. Pakai nah, celana iya. nggak enak, resleting copot ya kan. Habis itu ketat gitu, kenceng gitu, susah bernapas gitu kan, nggak enak banget. Ya. Dilihat juga nggak enak, kayak ada bola basket tapi cuma di bawah gitu loh Pak. Itu katanya tanda kemakmuran loh Pak. Tanda kemakmuran ya. Nggak bisa milih ya Pak ya, kemakmuran tapi yang rata aja gitu ya. Ini Bu Hanita udah nangis. Si Bu Hanita udah nangis. Simpenannya banyak Pak. Simpenannya banyak. Kalau itu emas nggak apa-apa Pak. Masalahnya bukan emas Pak yang disimpan. Iya. Bola basket. Betul Bu Habibah ya, bola basket. Ya, ini kayaknya yang ketawa-ketawa ngalamin semua. Ini ada informasi yang penting banget. Jadi beruntung banget kita yang hadir. Karena kalau nggak hadir kita nggak bisa solve masalah buncit. Nah Pak Doni akan membantu kita untuk solve masalah buncit ini. Nah Pak, penasaran Pak. Gimana sih Pak cara solve buncit itu Pak? Oh, solve dulu apa penyebabnya dulu Pak Andi? Solve dulu cara solve-nya gimana menurut Bapak? Oh, cara solve-nya. Cara solve-nya itu yang pasti Pak Andi. Ini kan kemarin itu kalau info yang terbaru itu ini pencernaannya diperbaiki. Pencernaan diperbaiki. Yes. Bukannya kalau buncit identiknya rakus Pak. Rakus, makan malam-malam, habis makan tidur, itu kan yang bikin kita buncit Pak. Itu kan kalau busung lapar, Bandi. Hah? Busung lapar? Kalau busung lapar kan gitu. Busung lapar beda. Itu kan penyakit. Busung lapar buncit juga loh, Bandi.
Iya, tapi ini konteksnya buncitnya bukan busung lapar, buncit yang karena makan gitu loh. Pasti kan biasanya kan makannya banyak, jarang Ya, berolahraga, habis makan duduk aja, lalu makannya malam, sekali makan porsinya besar, lalu habis makan ya. tidur, Nah, ya kan? ini yang jadi pertanyaan kan gini sebenarnya Pak Andi. Kenapa kok ada orang-orang yang kalau makan porsinya sama, menunya sama, yang satu itu kerasanya kok tiba-tiba jemblung gitu, yang satu kok rata-rata aja. Nah, pertanyaannya kan gitu toh, benernya. Soalnya kan saya juga sempat rasakan gitu loh Pak Andi. Nah, itu ternyata hubungannya itu dengan pencernaan kita. Jadi bukan cuma sekedar olahraga toh, gitu loh Pak Andi. Waduh, Gitu. ini menarik ini, bener juga sih. Karena banyak juga teman-teman saya makannya banyak ya, tapi nggak buncit. Nah, jadi itu hubungannya bukan cuma sekedar makanan, bukan cuma sekedar olahraga gitu. Kan kita juga punya banyak teman misalkan olahraganya udah mati-matian gitu ya. Tapi kenapa? Makannya itu udah apa? Makannya udah dijaga ini segala macem. Kok lemaknya masih banyak, perutnya masih buncit gitu loh. Makan dikit kerasa penuh, makan dikit itu kerasanya sampai bergas seperti itu loh Pak. Iya tuh ya, yang soal bergas itu saya ngalamin. Itu kenapa Pak? Kenapa bisa bergas? Ya. Jadi ternyata ini menurut info yang saya dapat. Nah, ini kan disclaimer dulu ya, gitu ya. Ini kan saya dapat info, saya cari info, gitu. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu ada hubungannya sama namanya mikrobiome. Nah, namanya mikrobiome ini mungkin satu istilah yang agak ini ya, agak orang nggak kenal. Mikrobiomi. Hmm. Mikrobiome. Nah, Hmm. mikrobiome ini apa? Itu adalah bakteri dan juga probiotik yang ada di dalam usus kita. Nah, ini ternyata Hmm. sangat berpengaruh terhadap satu, itu terhadap pencernaan kita, ya, proses di dalam usus kita, bahkan sampai mood kita dan juga penyerapan dan segala macam yang terjadi ini bisa ganggu mood juga ternyata Pani, gitu loh. Itu mikrobiom ini. Jadi gambarannya yang paling simpel. Gambarannya nih ya, ini. Pandi pernah makan tape kan? Pernah dong. Pernah. Kenapa ada Pernah. tape? Pernah ya. Kenapa ada Pernah lah tape Pak. yang manis? Tape itu Ada yang tak? pahit-pahit kan? Oh, ya nggak mesti Oh, pahit bukan lah. ya. Ya, ya. Soalnya Bapak nanya saya berulang Pak. Itu kan kayak penghinaan nih. Pernah lah. Ya lanjut. Pernah ya. Nah, Heeh. kenapa kok ada tape yang manis, ada tape yang kecut, ada Asem Pak. tape Maksudnya asem. asem. Ini Nah, teman-teman dari rasanya tuh gak Indonesia enak lah. Pak. Bukan dari Jawa loh. Oh gitu ya. Iya. Nah, Oke, bedanya di kenapa tuh mana Pak? coba? Heeh. Nah, Di rasanya satu, ya. Heeh. nah rasanya pasti beda ya. Itu kan produk Ya, akhir. ya. Ternyata dalam perut kita, dalam usus kita, itu terjadi hal yang sama, namanya fermentasi. Hmm. Ya, fermentasi ini ditentukan oleh bakteri, ya, namanya probiotik, dan juga itu semua flora yang ada di dalam usus kita. Nah, itu juga yang menentukan nanti bergas atau tidak. Gitu loh Pak Andi. Hmm. Jadi gampangannya gini, jadi kalau misalkan contoh nih, raginya, kita punya mau bikin tape, raginya jenisnya beda, hasilnya beda, gitu Pak Andi. Ya, bahan yang dimasukin, misalkan ini singkongnya pakai singkong yang bagus sama singkong yang enggak. Itu kalau dalam kita, makanan yang dimasukkan, itu makanannya yang bagus atau yang enggak. Kayak Hmm. gitu. Nah, terus habis itu raginya, berarti ragi ini kita ngomong mikrobiomnya. Karena kebiasaan makan kita ternyata membentuk mikrobiom yang juga berbeda-beda. Probiotik yang ada dalam usus kita itu ternyata sangat bervariatif. Gitu loh. Hmm. Makanya hal ini menyebabkan itu sama kayak kita bikin tape dalam usus kita. Tinggal tapenya asam atau kecut atau manis gitu ya. Nah, sama kayak gitu. Jadi gambaran paling gampang. Gitu Pak Jadi kita harus cek nih ya teman-teman yang hadir kira-kira hasil
pencernaannya tape yang asam atau yang manis ya, Bapak Ibu yang hadir. Iya, guyonannya kayak gitulah, guyonannya Pak Andi, gitu loh. Jadi itu simpel banget gitu loh. Makanya ada orang-orang ya makan bahannya sama. Jadi misalkan makan satu piring sama kita gitu ya, hasilnya bisa berbeda. Ternyata raginya yang ada di dalam perutnya itu berbeda. Dan itu dipengaruhi dari kebiasaan makan. Kebiasaan makan sama makanan yang dimakan setiap hari. Nah, kemarin itu saya sempat sampai gini, itu kan hubungannya sama probiotik. Bakteri dalam usus itu kan banyak banget. Saya itu kemarin itu lihat cari-cari info. Kalau di luar negeri kita bisa cek. Oh ini probiotik yang bagus yang kita punya berapa persen. Kayak gitu. Itu kita bisa cek. Tapi kalau di Indonesia ternyata kemarin saya tanya sama dokter Rusman, sama dokter Mevi gitu ya. Dokter ada nggak di lab kita mau cek probiotik yang kita punya itu lengkap atau enggak? Apa aja isinya? Ada yang merugikan atau enggak? Ternyata belum ada. Ini Ya. ini informasi yang luar biasa banget ini. Karena banyak orang yang tidak tahu ini, Pak. Mereka pikir ya buncit itu karena masalah usia, kurang bergerak ya. Lalu juga karena makan terlalu banyak, waktu makan yang tidak pas ya. Ternyata ya Pak ya sangat ditentukan oleh Ayo. Ya. mikrobio ya, mikrobio yang Ya. ada di dalam usus kita. Dan itu pengaruhnya berapa persen, Pak, sebenarnya, Pak? Jadi kalau kita ngomong ini kayak kemarin ya saya ikut satu seminar itu sampai mereka itu bilang 70% faktor kekebalan tubuh saja dipengaruhi pencernaan. Oh, itu saya percaya, Pak, kalau itu. Ya. Ya. Jadi gitu. Jadi Memang ini pencernaan yang bagus, biasa imunitas orang bagus. Itu nah, benar banget. jadi ini kalau misalkan kita nggak ada bakteri baik dalam tubuh, bakteri baik dalam usus kita, itu sama kayak raginya nggak ada kalau di tape. Jadi keluarnya apa? Nah, jadinya itu gini, kalau bakteri baiknya sedikit, bakteri jahatnya banyak. Gampangannya gitu. Kalau dalam usus. Nah, akhirnya apa? Kayak Pemecahan lemak. Avenger ya, Pak ya? Kayak Avenger. Ya, gampangannya gitulah. Nggak ada Kayak kalau keseimbangan. musuhnya banyak, superhero-nya dikit gitu ya. Nah, kayak Ya. gitu, Terus? Pak. Jadi tugasnya apa sih bakteri ini? Bakteri ini sebenarnya dia itu satu apa ya? Satu pelengkap dalam usus kita, gitu ya. Dia itu sama seperti tape, sama seperti singkong dikasih ragi. Kalau singkong dikasih ragi, dia itu tugasnya apa? Satu, dia itu melembutkan seratnya, gitu ya. Nah, tugasnya bakteri dalam usus kita itu juga sama, dia mecah lemak, ya dia bikin fermentasi makanan sisa yang ada di usus besar, seperti itu Pak Andi. Jadi dia itu berfungsi secara baik, yang baik. Tapi kalau yang nggak baik juga ada, gitu. Dan itu akan merangsang apa? Merangsang untuk sistem saraf kita untuk berfungsi juga. Jadi sistem saraf yang ada di dinding usus, gitu Pak Andi. Jadi kalau Ternyata misalkan, pengaruhnya luas sekali ya sampai saraf ya. iya, jadi ternyata itu kenapa kok ada orang-orang itu yang gini, merasanya begah gitu ya, setelah makan merasa bergas. Ada juga yang nggak merasa, Jangan nyindir, Pak. Itu Bapak nyindir saya itu. nggak nyindir, ini kan cerita gitu Ya loh. cerita ya, tapi ceritanya sifatnya nyindir, Pak. Yang merasa jawab dalam hati aja. Iya, Bapak nyindir ini. Lalu gimana, Pak? Lanjut. Nah, jadi ternyata itu mempengaruhi juga nanti sensitivitas saraf itu di dalam dinding usus kita. Nah, kalau misalkan sensitivitasnya sudah tidak bagus, dia itu akan berpengaruh ke otak. Gitu. Nah, berpengaruh ke otak, otaknya jadi membaca seakan-akan tidak terjadi apa-apa di usus, padahal itu sensitivitas sarafnya yang udah bermasalah. Karena sudah terbiasa, sudah kebal kali, Pak ya. Ya, tapi ada tapinya Pak Andi. Kalau sensitivitasnya bermasalah, maka dinding ususnya itu cenderung tidak berkontraksi. Kalau dia tidak berkontraksi, yang terjadi apa? Ya, celah-celahnya itu mestinya kan dia ada mukosa usus, ya.
mukosa usus, terus habis itu dari setiap dinding usus itu kan ada kayak filianya gini kan. Nah, itu dia nggak berkontraksi. Akhirnya itu dia cenderung benggang. Nah, kalau benggang itu kuman-kuman itu gampang masuk. Terus lemak itu cenderung dia bisa gampang masuk juga. Jadi nggak kepecah lagi. Jadi istilahnya gini lah, semuanya gampang-gampang diserap sama dia. Yang baik diserap, yang nggak baik juga diserap. Jadi filternya rusak gitu Pak ya? Nah, gampangannya kayak gitulah. Gitu, Ternyata Pak. dampaknya besar ya? Dampaknya besar banget. Namanya microbiome. Nah, kemarin aja di KK itu sempat mereka bikin satu seminar gitu ya. Microbiome hubungannya sama kulit gitu ya. Nah, cuman ya apa itu waktu itu kan kayaknya nggak semua orang ngerti apa itu microbiome ya. Pembahasan kita tentang probiotik, prebiotik aja kan masih sangat sedikit untuk sekarang. Bahkan untuk tesnya aja juga masih sangat sedikit gitu loh Pak. Iya sih. Tapi pengaruhnya sangat besar. Iyalah, kalau sampai ke otak, sampai ke gerakan kontraksi usus, sampai ke filter usus rusak, itu bahaya sekali. Iya, memang. Masalahnya gini Pak ya, mungkin karena banyak kita tuh nggak paham. Ya, nggak paham ya kalau namanya microbiome dianggap nggak penting gitu. Dianggap ya hal biasa. Tapi Iya, ternyata Pak. tadi Pak Doni membukakan ini penting sekali gitu. Iya, penting banget Pak Andi. Kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan contoh ya, microbiome-nya nggak ada, terus gerak ususnya jadi nggak bagus, saraf di dinding ususnya nggak bagus, ya gerak ususnya juga jadi nggak baik. Kalau gerak ususnya nggak baik, berarti ususnya itu kan mestinya dia bisa ngeremes sama mendorong, Pak. Gitu loh. Ya. Nah, tapi kalau sensitivitasnya berkurang, ya jadi masalah lagi. Hmm. Nah, eh, tadi kan saya ada sempat tanya Pak ya, ini belum terjawab nih Pak. Berapa persen Pak pengaruh microbiome ini terhadap apa namanya terhadap ini apa tadi pertanyaannya microbiome ini pengaruhnya terhadap kan tadi kan ada pengaruh makanan dan raginya Yes. persenan berapa persen Pak untuk pengaruh fermentasi terhadap kenormalan fungsinya gitu. Kalau kemarin itu saya baca antara 50 sampai 70%, Pak. Wow, ini luar biasa. Artinya prebiotik dan probiotiknya itu penting sekali Pak ya untuk kita jaga gitu. Iya, benar. Penting banget. Jadi nggak bisa kita abaikan sebenarnya. Jadi Hmm. sama kayak kalau kita bikin tape tapi nggak ada raginya. Kita pakai teragi jelek lah, gampangannya gitu. Nggak bisa dijual tapinya, Nah, Pak. mungkin gini Pak ya, kita banyak juga yang awam nih. Makanan apa Pak yang bisa menciptakan prebiotik yang baik? Jadi kemarin itu saya sempat cari-cari gitu ya, makanan apa. Jadi hubungannya ternyata, kenapa kok kita punya variatif microbiome itu yang semakin sedikit. Hmm. Satu, makanannya nggak beragam. Itu yang pertama. Ya Dua, fast food terus Pak, fast food terus. nah, dua, ternyata makanannya itu kalau dibandingkan, jadi untuk orang-orang yang masih mungkin di dunia agak, ya dunia ketiga lah ya, negara-negara yang belum terlalu maju, mereka itu kan masih makannya agak tradisional. Ya. Nah, keberagaman makanan mereka, terus makanan yang tidak diproses secara berlebihan, seperti itu ya Pak Andi ya, itu menyebabkan bakteri dalam usus mereka itu lebih bervariatif dan berkembang. Hmm. Gitu. Jadi Tapi kan kebiasaan kalau dunia ketiga itu juga agak kotor Pak. enggak, Makanannya. bukan masalah kotor nggak kotor, tapi Oh pilihan nggak ada makanan pengaruh ya? nggak Lebih ke pengaruh. jenis makanan, ragam Jenis makanan. jenis makanan dan cara ngolah Hmm. gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih ya kita contoh lah kita makan rendang lah ya gampangannya gitu ya. Ya saya juga suka makanan Padang sih. Tapi makanan Padang itu diproses berapa kali coba? Pak hati-hati lu Pak diciduk orang Padang. Ini banyak yang hadir orang Padang. Ya nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi tanya sama orang Padang lah yang biasa masak. Mereka itu kalau bikin rendang itu prosesnya bisa berapa jam, bahkan bisa 1-2 hari loh. Dan itu pun masih gini. Kalau kita beli di masakan Padang, beli ya, kita beli. Belum tentu itu fresh food loh.
Jadi misalkan nggak laku, ya nggak laku diangetin lagi, nggak laku lagi diangetin lagi, kayak gitu loh. Nah, Bapak jadi musuhnya orang Padang. Ini orang Padang, teman-teman dari Padang, mohon maaf ya. Ini bukan kata saya, ini kata Pak Doni ya. Saya hanya bertanya ya, tapi dia menjurus kepada orang Padang ya. Waduh, ya ini susah lah Pak Doni ya. Iya sih, jadi orang Padang tuh lebih maju Pak. Makanan mereka itu lebih bagus karena kalau dunia ketiga itu yang lebih terbelakang itu kurang bagus loh. Berarti orang Padang maju ya. Oke, lanjut Pak. Iya, ternyata kayak gitu Pak Andi. Jadi prosesnya terlalu berlebihan seperti itu loh. Terus cenderung gini loh, semua-muanya maunya steril. Kayak gitu. Ada juga tuh, ya saya tahu. Ada, semuanya maunya steril. Jadi sampai ada satu penelitian, waktu itu ada satu penelitian, ada 2 tikus, ya, ada 2 tikus, yang satu ini tikusnya ya dibiarkan hidup normal, makan normal, kayak gitu ya. Sama satu tikus lagi ini yang benar-benar makanannya, makanan yang diproses, ya, semuanya disteril, pokok dikasih yang bersih semua. Kasih bersihan lah, gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Perkembangan badannya, perkembangan pencernaannya, gitu ya, ketahanan tubuhnya itu jauh lebih baik yang steril, yang Wow. biasa. Jadi Ada jangan sih, ada jangan Pak, berlebihan. orang yang saya kenal memang. Beliau ini orang yang sangat kaya sekali, makanannya sangat steril sekali, tapi memang eh, kesehatannya kurang. Ternyata itu ada pengaruhnya ya Pak ya, Iya, sama mikrobiom yang ada di usus kita. iya. Kan nggak bisa juga Pandi. Semuanya mau disteril nggak mungkin gitu loh. Begitu kita keluar dari rumah, pasti dunia ini isinya apa? Ya ada jamur, ada bakteri, ada virus, kayak gitu loh Pak Andi. Iya Mesti sih. ada, nggak mungkin enggak, gitu loh. Kalau enggak dibabel aja. Masalahnya orang nggak paham Pak ya, identik virus, bakteri, itu kan makhluk menjijikan, kita Nah, jauhi. Makanya kita nah, harus makan agak jorok sedikit ya Pak ya. Sama kayak yang yang kayak enggak juga lah, tikus. Hah? yang enggak juga lah. Maksudnya itu ya jangan terlalu lah, gitu loh. Jangan keterlaluan. Hmm, Jadi Oke. maunya maunya bersih gitu ya. Kalau nyuci gitu, Harus pakai misalkan, harus pakai hand sanitizer Pak sebelum makan. Makanan disemprot dulu pakai hand sanitizer. oh salah Pak Andi, jangan pakai hand sanitizer. Makanannya campur baik clean. Iya juga ya. Kayaknya Bapak selalu lebih canggih ya dari saya ya. Lebih inovatif. Iya. Iya, Nah, bersih oke. itu. Nah, Pak, tapi gini, terus terang saya pun tak tahu ya makanan seperti apa yang bagus. Dan saya juga tidak tahu bagaimana sih saya supaya punya bakteri yang bagus itu. Saya mau membuat peternakan bakteri yang bagus di usus saya. Bagaimana caranya? Nah, jadi gini, sebenarnya kan kenapa kok kemarin itu saya tanya sama dokter Mevi, sama dokter Rusman gitu ya. Ada nggak di laboratorium kita yang di Indonesia itu yang bisa cek mikrobiom kita itu varietasnya apa aja, yang baik mana, yang nggak baik mana. Jadi kita kan bisa tahu kekurangannya mana. Ya, Tapi ternyata kan nggak bisa, masih. ya. Ya, tapi di luaran ternyata udah ada itu suplemen-suplemen yang menyiapkan untuk probiotik dan prebiotik gitu. Hmm. Jadi bahasanya itu kalau misalkan ini, oh ada kekurangan ini gitu, tinggal ditambah ini, gitu loh Pak Andi. Oke, Pak, tapi kita bedakan dulu, Pak. Apa beda probiotik dan prebiotik, Pak? Coba kita jelaskan kepada teman-teman yang awam, yang mungkin nggak paham. Ya, kalau probiotik itu Pak Andi, probiotik itu adalah bakterinya. Ya, Hmm. prebiotik itu makanan bakterinya. Asupansi Gampangannya gitu. bakteri ya. Ya, seperti Hari itu. ini Jadi kita belajar tape, kita belajar fermentasi, kita ya, belajar. soalnya gini loh, tadi itu saya mikir-mikir, mau tak jelasin secara ilmiah atau dijelasin secara gampang gitu loh. Kalau jelasin secara ilmiah, kadang nggak ngeh gitu loh. Saya aja kadang-kadang kalau ya kemarin itu ikut seminarnya Keke ya, yang tentang
kulit gitu. Microbiome, dia jelasinnya itu ilmiah gitu. Saya dengerinnya aja sampai bingung. Ya kan nggak mungkin kita dengar sekali langsung ngerti gitu loh Pak, maksudnya. Wah, ini Bapak banyak cari musuh ya di dalam podcast kali ini ya. Ya saya kan ngomong apa adanya Pak Andi. Saya aja kalau dengerin sekali nggak ngeh gitu ya, kalau saya tertarik ya saya belajar lagi. Tapi kalau enggak ya ngapain, kan lewat aja akhirnya. Sayang gitu kan. Memang podcast sama Bapak membawa risiko besar buat saya ya. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, bagaimana supaya kita punya probiotik dan prebiotik yang bagus? Ya, tinggal disuplementasi sebenarnya Pak Andi untuk saat ini ya. Sama kita pilih-pilih makanan gitu loh. Pilih-pilih makanan yang bagus. Nah, kalau Makanan seperti rekomendasi, apa Pak? Ada rekomendasi? kalau suplemennya sih yang paling rekom, kita biasanya itu rekom untuk susu skim, Vitayang susu skim. Gitu ya. Ayang, susu skim. Susu skim. Ya, itu udah paling komplit. Gitu. Ya, dia udah paling komplit. Jadi dia itu udah ada ini untuk menumbuhkan mukosa udah ada ya, terus habis itu dia udah ada probiotiknya juga, udah ada prebiotiknya juga, ada fukoidannya gitu ya, masih ada untuk kekebalan tubuh gitu loh. Walaupun ini ngomong walaupun ya, kalau misalkan memang pencernaannya parah banget gitu ya, apakah bisa langsung? Ya nggak bisa juga gitu. Tapi paling enggak daripada tidak ditreatment sama sekali, gitu ya. Akhirnya jadi tambah masalah, gitu loh Pak Andi. Ya. Ternyata susu skim kita dahsyat ya Pak ya. Iya, ini tak bacain ya, saya sambil buka ya. Jadi ini susu skim kita itu ada fukoidan, itu untuk numbuhkan ini ada serat, terus untuk numbuhkan dinding usus. Terus habis itu ada inulin, itu ada seratnya juga dari inulin ini, membantu perkembangan bakteri baik di usus. Ya, terus mengontrol rasa lapar, menurunkan kolesterol. Itu inulinnya saja. Terus mari gitu, ini masih ada lactobacillus acidophilus ya. Ini untuk memperkuat lapisan usus gitu. Terus untuk membantu berkembangnya bakteri baik di pencernaan. Gitu Pak Andi. Jadi ini satu yang udah komplit gitu loh. Makanya Ya, kenapa susu skim kalau kita minum pengaruhnya cepat. Karena salah satunya dia memperbaiki pencernaan kita ya. betul. Ya, kan intinya Pak Andi, kalau kita sekarang ngomong satu produk apapun, mau produk di wajah, mau produk vitamin gitu ya, atau suplemen, intinya kan di penyerapan Pak Andi. Ya, betul. Iya. Percuma bagus kalau nggak terserap. Iya, mau mahal seperti apapun, kita beli skincare misalkan, beli skincare, harganya puluhan juta gitu ya. Yang keserap 1%, kan sama aja berarti puluhan juta 1% tok yang masuk ke tubuh kita, sisanya kebuang. Betul. Berarti sebenarnya dia ruginya kalau dia beli 10 juta, dia hanya pakai 100.000 ya, 1% ya. Berarti Iya. 9.900.000 hilang. Hilang. Kalau tidak Kayak terserap. gitu. Ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ngomong masalah pencernaan, mau suplemen ya yang kita makan gitu. Kalau misalkan nggak keserap juga, gitu ya percuma juga, gitu loh. Numpang lewat Pak, transit. Iya, transit kayak ini toh apa, makan sayur keluar sayur gitu. Pernah ketemu Mbak Andi? Tapi serius Pak, ini pernah juga saya alami. Ini kenapa itu Pak? Saya pernah ngalamin itu. Ini jadi meluas sedikit nih, dari buncit nih. Karena saya penasaran juga. Pernah loh, saya makan apa, keluarnya apa. Ya, jadi gini, pencernaan itu sebenarnya menurut Pak Andi mana aja? Pencernaan. Yes. Dari gigi. Yes, betul. Sampai apa tuh? Tenggorokan masuk ke lambung, ke usus besar, usus kecil, ya kan? Sampai ke anus. Betul. Sampai ke penyerapan. Betul. Nah, jadi yang orang sering lupa, pencernaan kita itu sebenarnya dimulai dari mulut kita. Gitu loh. Banyak orang itu yang makannya nggak dikunyah. Itu satu. Gitu ya. Jadi pokoknya udah ini main telen gitu toh. Akhirnya kerja lambungnya kan jadi berat. Nah, dia malas, Pak.
Kalau bisa masuk langsung kan lebih cepat. Ya kalau gitu nggak usah makan yang padat lah. Iya, iya, iya. Iya, jadi gitu. Terus habis itu fungsi pencernaannya tadi itu di lambung dia kan dihancurin pelan tapi nggak semua bisa dihancurin masuk ke usus halus gitu ya dipecah lagi. Yang terakhir di usus besar dia dipecah lagi bakterinya nggak ada pula. Ya Nah, sama kayak kemarin saya sempat teringat nih Pak, Bapak pernah cerita gini, kalau itu usus bakterinya yang baik kurang, itu Hmm, nanti lemak itu bisa diserap masuk ke darah Pak ya? iya iya nggak kepecah soalnya Pak Andi. Saya sempat teringat, jadi saya sempat mintakan konfirmasi. Jadi benar ya, kalau bakteri bagusnya kurang, berarti tidak terpecah, lemak-lemak atau toksin itu bisa masuk kembali Yes, ke darah, betul aliran darah. Sehingga betul darah kita menjadi kental dan beracun. betul. Iya benar banget, benar. Wah, ini sih Hubungan informasi ini sih harus banyak orang tahu ya, pentingnya microbiome ini. iya. Ya ini pun juga kemarin itu saya sempat sampai kaget gitu loh Pak Andi. Ternyata dampaknya banyak banget ya sampai seperti ini gitu Yang loh. terlihat buncit, Pak. Yang disorot Nah, itu buncit. Tapi ya sebenarnya masalah turunan di internal tubuh kita itu jauh lebih berbahaya. betul gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ini ya, kenapa orang bisa buncit gitu ya? Isinya apa? Iya, Isinya Pak. apa? Mungkin Ah, ada rahim kecil, Pak. ah. Isinya apa sih di dalam itu? Ya, Satu apa yang sih, Pak? jelas, ya, yang bikin buncit itu jelas lemak. Ya, dia Hmm. itu memang lemaknya numpuk di perut. Ya, Hmm. ya di bawah kulit. Hmm. Oke, yaitu hubungannya sama pencernaan juga sebenarnya. Yang Hmm. kedua, cairannya numpuk. Cairan apa, Pak? Cairan apa? Jadi gini Pak Andi, kalau pada saat kita fungsi ginjalnya tidak bagus, Hmm. maka cairan dalam tubuh kita itu nggak bisa keluar dengan sempurna. Hmm. Jadi ngendon, gitu Hmm. loh. Cuma beda ya, kalau ngendonnya itu kalau ginjal itu dari kaki naik ke atas biasanya. Gitu, sampai masuk terakhir ke paru-paru biasanya. Gitu. Hmm. Jadi dipenuhi cairan badannya. Hmm. Gitu. Hmm. Nah, tapi kalau Menarik kita sekali. normal, misalkan kita normal gitu, cairan berlebih kan pasti kita kencingan ya, buang air kecil, kayak gitu kalau kita normal. Jadi jarang banget lah semestinya, gitu loh. Hmm. Nah, terus ada juga yang bergas. Jadi Hmm. ada juga yang kejadian perutnya kenapa buncit, habis makan ngembung. Ya, bergas. Yes, itu Pengen bergas. pengen kentut di mana-mana, Pak. Nah, itu. Ya itu kayak tadi itu yang saya bilang, itu bakterinya, itu mecahnya jadi gas. Sebenarnya gasnya itu bisa dibuang lewat kentut, tapi karena dia itu sarafnya, saraf di dinding ususnya itu sudah tidak baik, akhirnya dia nggak bisa kentut, nggak bisa kedorong, Oh, seakan-akan berarti tidak terjadi apa-apa. berarti saraf usus saya bagus, Pak, karena saya masih bisa kentut, Pak. Nah, kalau bisa kentut itu masih Waduh, bagus. masih Uh, bagus, saraf usus masih saya masih bagus. bagus. Ini teman-teman Iya, yang nggak bisa kentut, hati-hati ya. loh, Saraf nggak bisa ususnya sudah kentut tuh nol. mahal, Bandi. Iya, coba tanya orang habis operasi gitu ya. Terus habis itu dia ditanya sama susternya, udah bisa kentut? Nggak bisa, sus. Oh ya udah ngamar lagi, tunggu sampai kentut. Ya, ya, ya. Saya pikir kentut itu kurang baik ya. Jadi mungkin nanti saya akan izin sama teman-teman yang dekat, izinkan saya kentut karena itu sehat gitu ya. Nggak Ya, boleh ya. disimpan karena kalau kalau gasnya itu disimpan, nanti akhirnya dia bisa keserap sama usus lagi, gitu loh. Dan akhirnya toksinnya nambah, gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu Oke. kan. Ya, terus ya itu tadi yang terakhir biasanya kenapa kok buncit ya kotorannya nggak bisa keluar. Jadi Hmm. itu numpuk Hmm. kotorannya. Itu ada hubungannya sama microbiome sama tadi sensitivitas di dinding ususnya. Jadi gerak ususnya jadi nggak bagus.
pasti BAB-nya telat-telat seperti itu loh Pak. Wah, untung lancar saya, Pak. Lancar. Ya. Berarti saya masih sehat, Pak ya. Jadi memang Masih sehat. masalah buncit tetap harus dibereskan, tapi nggak kronis. Buat teman-teman semua yang hadir, coba diperhatikan ya BAB-nya lancar atau enggak, ya. Lalu mudah kentut atau tidak, ya ngaku semuanya, ya. Oke, Pak Doni, ya ini satu informasi yang mahal sekali ya karena banyak kita nggak tahu dan saya juga nggak tahu ternyata susu skim kita bukan hanya untuk meningkatkan imunitas, tapi juga bisa memperbaiki microbiome ya di dalam usus kita dan bisa membuat kita tidak buncit. Betul ya Pak ya? Yes, betul. Membantu. Mantap, mantap. Mari Yes. kita ternak sama-sama itu prebiotik dan probiotik yang baik kita ternak di dalam perut kita biar buncit bye-bye ya, bye-bye. Ya. Betul, Iya, Pak. bikin ban pinggang putus terus Pak kalau buncit, Pak. Ya, bukan cuma itu lah Pak Andi. Kan kolesterolnya bisa naik terus, badannya penuh toksin kalau dibiarin. Itu juga ada pengaruh dengan kolesterol ya. Oh iyalah. Pengaruh, sangat pengaruh. Buncit dan kolesterol ada pengaruh. Ada pengaruh. Apa Pak pengaruhnya? Ini menarik lagi nih. Pengen berhenti nggak Buncit bisa dan berhenti kolesterol. jadinya. Ya. Jadi pada saat gini, jadi pada saat kita makan sesuatu yang berlemak, ya entah karbon, entah manis, entah pokoknya sesuatu yang berlemak atau karbohidrat lah pokoknya ya pembentuk energi. Tapi dia nggak bisa difermentasi dengan baik, berarti dia nggak bisa dipecah dengan baik di dalam usus kita, gitu loh. Ada dua pilihan waktu itu, ya pilihannya cuma lewat atau akan keserap. Jadi tinggal dilihat. Kalau misalkan ini terserap secara berlebihan, berarti yang masuk dalam tubuh kita itu adalah lemak yang susah dicerna lagi sama badan kita. Akhirnya ngantuk ya. Ngantuk itu darahnya kental kayak gitu Pak. Tapi kalau lemak yang bagus yang sudah terpecah, ya, namanya ada tuh Pak. Saya lihat tuh orang lagi kerja bisa tidur Pak, orang lagi tele bisa tidur Pak dia Pak. Ngantuk. Iya. Nah, tapi ternyata kalau sudah terpecah dengan baik itu namanya adalah lemak rantai pendek bahasa Inggris, bahasa Indonesianya bahasa Indonesia. Lemak rantai pendek. Nah, itu yang bagus buat badan kita. Ya, jadi itu yang bikin kita itu energinya jadi full, gampang keserap sama badan kayak gitu loh. Ya. Kepakai, tidak ya. Tidak jenuh. Betul, seperti itu. Iya. Oke Pak, ini sebenarnya saya penasaran banget sama masalah buncit, tapi karena waktu ya, saya harus terpaksa selesai dulu, karena juga ada beberapa pertanyaan teman-teman di sini. Kita jawab dulu ya Pak ya, pertanyaan-pertanyaannya Pak ya. Oke, ya Pak. Kita coba lihat ada pertanyaan ya, mungkin kita akan jawab 2 atau 3 pertanyaan. Kebanyakan ketawa Pak, bukan nanya Pak. Lagi introspeksi Pak. Kan dijawab dalam hati aja. Jadi sekarang ini ada sukacita yang besar Pak buat yang suka kentut Pak. Oke. Ada pertanyaan. Saya nggak bisa gemuk-gemuk katanya. Tapi kalau makan banyak begah, gimana tuh Pak? Ya sama Pak Andi. Berarti itu kan pemrosesan di dalam ususnya itu nggak bagus. Jadi sebenarnya tidak tergantung ada bola basket atau tidak Pak di perutnya Pak. Iya. Jadi kan pilihannya terserap secara over atau cuma lewat. Gitu loh Pak Andi. Pilihannya. Kalau pencernaannya nggak bagus. Nah Pak, ini ada pertanyaan. Kalau minum susu Vitayang, 5 menit kemudian pasti mau keluar. Apanya yang keluar Ibu ya? Susunya atau apanya? Apa yang mau setor gitu? Iya, maksudnya susunya yang keluar atau makanan hari sebelum? Berarti numpang lewat ya katanya.
Iya, Ada betul setor maksudnya. ingin Ya. setor. Oh, ke bank ya. Ke bank mana, Bu? Iya, itu ada kemungkinan satu Pak Andi. Satu, dia itu memang ada ini. Kan kita pakai susu ya, walaupun susu skim gitu. Jadi pencernaannya udah nggak bisa tolerir. Bisa juga seperti itu. Ya. Tapi ada beberapa hal yang gini. Karena dia mengandung fukoidan gitu. Yang mengandung fukoidan, harapannya fukoidannya bisa terserap. Ya, probiotiknya bisa keserap gitu loh. Mau lewat ya nggak apa-apa, biar lewat aja gitu. Nggak masalah, tetap diminum aja, asalkan nggak mencret berlebihan ya. Gitu loh Pak. Oke, ya itu jawabannya ya Bu Ana. Oke, pertanyaan berikutnya Pak ya, mungkin pertanyaan terakhir, saya coba pilih dulu mana yang susah. Kalau minum SOD bagaimana Pak? Kalau minum susu vitamin dengan SOD, jedanya ini mah sebenarnya kalau SOD perut kosong Pak, bagusnya di pagi hari Yes. penyerapannya biar Betul. bagus. Kalau susu mau minum pagi hari juga nggak ada masalah, setelah makan juga nggak ada masalah ya. Cuma memang bagusnya sebelum makan ya. Mau digabung Ya. juga nggak masalah ya Pak ya, sama SOD ya. Lebih baik nggak Pak? Nggak digabung ya? Nggak. Oke, kenapa Pak? Kapan baiknya? Baiknya sih kalau SOD itu digabung sama SGF masih oke, nggak masalah. Tapi karena gini, ini kan produk susu Pak Andi. Ya, ya. Itu ya. Kita Kalau produk menetralkan susu, ya. yes, adalah itu sayang lah. Dua-duanya nanti apa namanya susunya itu kalau dicampur sama ini jadi nggak bagus. Gitu. Ya, 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 ya. Oke, jadi jedanya mungkin makan satu, makan pagi atau makan siang ya Pak ya? Yes. Gitu. Oke, Wisma Susu BAB-nya cair. Kenapa ya Pak? Kalau ada yang pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum ditutup dengan bahasa store, gitu ya, ada pertanyaan gini. Minum susu skim, BAB-nya jadi cair. Kenapa tuh Pak? Minum susu skim BAB-nya jadi cair, gitu. Sebenarnya hubungannya sama kayak microbiome tadi, gitu. Jadi dia itu pemrosesan kayak itu tadi yang saya cerita Pandi, bikin tapinya jadi nggak bagus. Jadi Sebenarnya microbiome-nya kurang bagus, yes. Dan juga makanannya juga kurang bagus. Yes. Oke, nah jadi ini ada sebenarnya sudah nggak boleh ada pertanyaan, tapi ini nongol ini ya, ada satu orang yang nanya, saya tanyakan nih. Jadi pertanyaannya gini Pak, minum susu skim yang bagus tuh berapa per hari jadinya? Ya tetap lah Pandi. Kalau kondisi normal maksimal 2, normal ya. Kalau sakit, kalau sakit maksimal 4. Berarti kan 2 kali 2. Ya contoh lah kayak kemarin gitu ya, perlu dibus karena kena COVID gitu, minumnya 2 kali 2. Oke, tapi itu kan kondisi nggak normal gitu loh. Ya, oke. Thank you banget Pak Doni. Informasi yang mengagetkan dan membuat kita shock. Ternyata bakteri ada fungsinya dan harus diternak di dalam usus kita. Dan memang itu dengan cara kita makan makanan yang beragam dan yang sehat, dan juga dengan prebiotik probiotik yang salah satunya kita bisa dapatkan dari susu skim ya. Yes. Terima kasih banyak Pak Doni. Sama-sama Pak Andi. Info-info yang luar biasa ini.